seorang partisipan kali ini diteror makhluk gaib di rumah peninggalan sang nenek. Saya memilih angka kelahiran nomor 7. Anang Kusnadi yang lahir di tanggal 7 dihantui sosok ular di dalam kamarnya. Pernah melakukan ritual pesugihan. Konon istrinya keguguran dan usahanya menjadi bangkrut. Seperti apa karma buruk yang menghancurkan hidupnya? Ada Pak Enang, pemirsa, lahir tanggal 7 bulan Agustus, yang Roy tulis di sini. Waduh, ularnya besar sekali, Roy. Iya, saya melihat ada teror, dan teror. Teror masalah kehidupan, tetapi bukan masalah problemat kehidupan yang biasa. Tetapi di sini ada kuasa alam dimensi astral atau alam gaib juga. Awalnya saya itu kontrak sama istri saya. Karena alasan ekonomi, akhirnya saya pindah ke rumah kakek nenek saya. Walaupun kata orang-orang rumahan itu angker, tapi saya gak peduli, gak percaya gitu. Bu, ini kita mau kemana sih? Ini kita mau ke rumah peninggalan kakek sama nenek. Berarti kita nggak ngontrak lagi? Iya, kita udah nggak ngontrak lagi. Loh, Pak, kok berhenti, Pak? Gak tahu nih, Mas. Aku udah digas-gas bikin tapi berhenti. Gak tahu ada apa. Pak, Ada apa gak tahu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. jangan kuat, Pak. Ya. Nah, kita sudah sampai. Ayo turun. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Apa-apaan sih tukang baja itu? Apa-apa kok setan-setan. Mas, ini rumahnya, Mas. Iya, ini rumah kakek nenek yang belum sempat kejual. Mas, tapi kok rumahnya serem amat, Mas. Kata orang nggak kejual-jual karena banyak hantunya, Mas. Ada-ada aja. Ini rumah kan belum terurus. Kalau nanti udah kita rapiin, pasti bagus. Masuk aja, ayo. Taruh tasnya sini aja. Ada apa? Mana? Gak ada apa-apa kok. Nah, itu perasaan kalian aja. Udah, mendingan kalian semua tidur di dalam, ya? Iya, Tidur di dalam, yuk, biar tidur aja di Bapak dalam. nanti tidur di sini aja, Kamu tuh ya? pasti kecapean ini. Ayo, masuk. Jendelanya kebuka sendiri. Ada apa-apa? Ada apa sih kalian nih? Hah? Ada apa ya? Ada hantu. Mana? Nggak ada apa-apa. Itu ya. Bapak udah lihat nggak ada apa-apa kok, ya? Mas, udah kita mending pergi dari sini. Kita tidur di musola apa di mana kek. Pokoknya pergi dari sini, Mas. Sekarang ini udah tengah malam, nggak mungkin kita pergi keluar rumah. Nggak, tapi rumah ini tuh angker banget, Mas. Udahlah, mendingan kalian tidur lagi biar Bapak jagain di sini, ya? Ayo nak, tidur nak. Alah, rumah tua begini. Assalamualaikum. Ibu. Ini rumah kamu, Is. Rumah tua. Serem begini.
Ya udah, ibu masuk dulu yuk. Mas, ada ibu nih. Ibu, apa kabar Bu? Udah deh, nggak usah salam-salaman. Ibu pikir rumah kamu bagus, nggak taunya rumah apa kayak begini. Rumah jelek kayak begini. Mau ngomong apa sama tetangga-tetangga, Balu aja. Ibu pikir kalian tuh udah kaya raya, banyak duit. Kesini mau minta duit, nggak taunya apa. Malah miskin kayak begini, nggak punya apa-apa. Pakai kawin lari sama dia, sekarang punya apa? Kamu tambah melarat, tambah susah, tahu nggak? Udah, kamu jangan banyak ngomong ya. Saya pertama ketemu kamu aja saya udah tahu kamu tuh gak bakal bisa nyenengin anak saya. Malah bikin susah kayak begini. Ibu capek mau istirahat, mana kamarnya? Ini angka apa, Roy? Ini angka 313. Jadi ketika dia saya rasa ada angka 3 ini mengisyaratkan angka misteri buat dia ya. 3 kali Tiap kali kejadian. nemuin ular. 3 kali menemukan ular. Yang pertama nemuin ular di bawah kasur berturut-turut 2 kali. Yang ketiga, saya kan jualan warung kecil-kecilan. Nemuinnya di makanan itu. Aduh. Yang nemuin itu anak SD yang mau beli. Ditemuin sama dia, dibuang aja. Besar apa kecil gitu? Kecil sih, nggak terlalu besar. Ularnya berwarna apa? Coklat kah? Ular hitam, kalau nggak salah itu agak Hitam? agak hitam. Nang, Ibu, kalau kamu jualan begini kapan kayaknya? Mau kasih makan apa anak saya, terus harus gimana lagi Bu? Ya cari kerja sana, cari duit yang banyak. Jangan-jangan kamu tuh nggak ada yang mau nerima kerja ya? Pasti kamu malas nih. Nyesel punya menantu kayak kamu, sain aja. Beli rotinya. Oh, roti. Iya. Kasih. Tunggu sebentar ya kembalinya. Mana tuh anak? Mana sih yang manggil dukun? Kok lama banget? Nggak tahu Pak, lagi di jalan Pak, menuju ke sini Pak. Ini anak kesurupan di mana? Tadi dia lari-lari tiba-tiba langsung manjat pohon Pak. Dari mana asalmu? Rumah di ujung jalan. Itu kan rumah Sinan. Rumah si Enang. Itu kan rumah angker. Keluar kamu dari tubuh anak kecil ini. Jangan mengganggu anak ini dan warga lainnya. Ada apa ini udah siang kayak gini? Belum ada satupun pembeli di warungku. Apa sebenarnya yang terjadi? Bu. Ibu-ibu pada mau kemana ini? Mau belanja telur ke pasar. Wah, kalau belanja telur ngapain jauh-jauh ke pasar? Mending di warung saya aja, Bu. Ada telur, beras, minyak. Pokoknya komplit di warungku, Bu. Ya, sini aja ya, Bu. Nggak mau ah. Nanti abis belanja di warung Mas, saya jadi ketempelan hantu lagi. Hantu? Hantu dari mana, Ibu? Jangan fitnah dong. Nggak ada. Mana nggak ada hantu di rumah saya? Ayo, Bu. Tuh kan, kenapa istrinya? Jangan Kesurupan. Tuh kan bener saya bilang. Jangan wah. Ais, kamu kenapa, Ais? Itu ada ular, Mas. Kenapa bisa ada ular di rumah ini? Makanya kamu kalau pindah ke sini tuh cek dulu dong rumahnya. Kalau ada yang bahaya begini gimana? Cucu, santok gimana? Ibu tenang aja, biar ularnya aku tangkap ya. Udah saya tangkap ularnya, Bu. Sepi banget nih, udah 1 bulan buka warung. Baru bocah 1 orang kecil aja yang beli. Bang, telurnya 2 kilo, Bang. Iya. Bentar ya. Kuntilanak! Rugi nih kalau caranya kayak gini. Hah?
Apa-apaan ini? Permen berantakan gak karuan kayak gini. Akbar! Ara! Sini kalian! Iya, Pak. Akbar, coba lihat ini. Kamu tuh ngambil permen gak karuan seperti ini. Apa-apaan kamu ini? Aku nggak makan permen. Ah! Apa sih, Mas? Mas, lagian Akbar itu giginya bolong. Nggak mungkin dia makan permen sebanyak ini. Lagian udah aku larang kok dia makan permen. Alah, sudahlah kamu jangan bela anak ini. Lihat buktinya nih. Kamu tuh berani-berani ya marahin cucu saya. Mentang-mentang toko kamu lagi sepi, terus kamu nyalain cucu saya gitu. Enak aja kamu. Ayo, Akbar. Arah masuk. Tidur sama nenek. Apa yang kamu lakuin dulu? Hah? Apa? Bang, kopinya bang. Iya, sebentar ya. Ini mas kopinya, silakan diminum ya. Sudah ngasih kopi ke siapa tuh? Iya itu, mana pakai senyum-senyum segala lagi. Padahal kan nggak ada orang. Yuk, kita. Bang, rotinya satu bang. Gendruwo! Ini aku Bu. Aduh, ada apa, Bu? Mama kamu ada kuntilanaknya, banyak setan di sini. Makanya ibu bilang jangan tinggal di sini. Dan itu juga ibu nggak setuju. Gimana sih kamu? Cukup, Bu. Dia kan suami aku, Bu. Udah, pokoknya sekarang kita pulang kampung. Nggak ada yang bisa diharap dari suami kamu. Ayo, ayo, ayo. Bu. Jangan, Bu. Aku mohon jangan bawa pergi anak istriku, Bu. Kamu bilang, kalau kamu masih mau kumpul sama anak istri kamu cari uang yang banyak, bisa nggak? Baik, Bu. Aku janji. Aku akan cari uang sebanyak-banyaknya untuk membahagiakan anak dan istriku. Aku janji, Bu. Kalau kamu nggak pegang janji, lihat aja kamu. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Awalnya, tapi setelah kejadian yang nemuin ular, baru saya percaya. Kalau rumah itu angker. Dari situ jualannya sampai menurun, sampai bangkrut. Kenapa sih lu suntuk amat? Nih makan bakso dulu. Aku baru aja bangkrut. Warungku tutup karena nggak pernah balik modal. Mendingan lu ke orang pintar, minta penglaris. Kayak gua, biar dagangan lu makin laris. Takut ah, yang begituan ujung-ujungnya juga minta tumbal. Kagak pakai tumbal-tumbalan, percaya deh. Palingan lu dikasih petunjuk disuruh ngapain. Boleh juga nih. Apalagi kepepet begini harus cepat-cepat dapat uang. Buat persiapan kelahiran Eis nanti dan buat makan. Biasanya kalau gitu-gituan suka pakai itu apa? Tumbal namanya. Tumbal. Iya, suka Tumbal, pakai iya, tumbal. iya. Saya gak mau kalau gitu. Iya. Kata teman saya enggak aja. Cuman paling dikasih petunjuk gimana caranya itu. Wis, mana suami kamu nggak pulang-pulang? Udah malam. Paling masih di jalan, Bu. Jalan apa pergi sama perempuan lain? Di depan anak-anak jangan ngomong kayak gitu ah. Dasar suami kamu tuh nggak inget anak istrinya, bukannya pulang. Ini jam berapa? Mas Emang itu kan lagi usaha. Lagian ibu jangan anak-anak dia terus dong, Bu, kasihan. Wis, suami kamu itu mesti ditekan, dipaksa, didorong. Kalau nggak diam aja, nggak ada hasil. Bu, lagian kan dia juga udah lebih dari cukup kok, Bu. Dia kan juga udah biayain anak sekolah. Kita juga udah makan tiap hari, itu lebih dari cukup, Bu. Bar, kenapa? Bentar, ibu jagain Ara di sini ya. Iya. Akbar, ada apa? Kamu kenapa? Ada hantu, Bu. Hantu di mana? Itu, Bu. Katakan kepada manusia itu, dia harus bertapa selama 3 hari 3 malam di puncak gunung. Itu gunung dan goanya itu memang sering jadi langganan ya Pak, buat orang bertapa minta pesugihan ya? Itu jarang ada orang yang ke sana. Oh, nggak semua Saya orang tahu. bikin jalan ke situ, bikin jalan sendiri.
Sepertinya ini tempat yang paling cocok untuk bertapa. Itu nyata. Bukan halusinasi kan? Bukan halusinasi, cuma saya agak berani buka mata. Saking takutnya. Cuma yang kedua itu, dari pengalaman yang pertama ular itu menghilang, saya agak begitu takut. Udah tadi kan ada ular menghilang. Jadi ada yang mau itu, gak setakut yang pertama itu. Malahan mau itu sampai pagi nemenin saya. Nah, sekarang kamu boleh kembali pulang. Tapi kan tapaku belum selesai. Ingat anak dan istrimu. Waktu itu saya pulang keadaan lemas sekali, udah 2 hari 2 malam gak makan kan. Dan jalan yang diterjun itu sangat mudun, nanjak, nggak bisa berdiri. Aduh. Hei, kenapa kamu kembali? Ini kan baru 2 hari. Mbak, aku gak sanggup lagi, Mbak. Ada suara dari puncak gunung yang menyuruh saya. Itu artinya ada persyaratan yang diharuskan yang kamu langgar. Percuma kamu bertapa kalau setengah-setengah. Tapi Mbak, kehidupan saya dan keluarga... Aku tidak tahu. Mungkin karena pertapa yang setengah-setengah kamu laksanakan, makhluk-makhluk penghuni gunung itu akan mencari kamu kemanapun kamu pergi. Dan dia akan menghancurkan kamu. Kurang ajar. Jauh sebelum Bapak bercerita tentang harimau atau macan yang mengendus ya, Roy sudah menggambarkan hewan bertaring di sini. Iya, hewan bertaring dan seperti harimau. Si pada tidur. Itu suara siapa? Kalau tidak bobo di gigi nyamuk. Kamu kemana aja sih baru pulang? Cari duit, mana duitnya? Oh, kamu enak-enakan pergi, kamu tahu nggak sih? Anak istri kamu ketakutan ada setan di rumah ini. Diri kamu ya. Kamu dengar ya. Saya akan ajak sama anak-anak pulang kampung. Kamu siap-siap ceraiin anak saya, jelas? Bu, jangan bawa mereka pergi, Bu. Biarkan mereka tinggal di sini sama saya, Bu. Enggak ada. Mereka ini anak istri saya, Bu. Enggak, kamu dengar ya. Pokoknya Ais akan saya carikan suami yang lebih kaya dari kamu. Kamu lihat aja nanti. Kamu siap-siap ceraikan Ais. Aku tidak akan menceraikan Ais, Bu. Ais, masuk kamu, ambil. Ambil barang-barang, cepat. Siapin, Bu. Bu. Ais, Ais. Bu, awas, lepasin, Bu. Lepasin, lepasin. Hei, aku nggak akan melakukan hal-hal aneh seperti kemarin lagi. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi, Ais. Aku benar-benar kapok.
Aku kemarin hampir mati ditelan sama seekor ular besar. Mas, kamu tahu kan aku tuh tiap hari sholat malam untuk nunggu kamu pulang, Mas. Aku tuh sama anak-anak aku takut tinggal di rumah ini. Jangan-jangan suara gaib yang menyuruhku pulang kemarin adalah suara gaib yang menyampaikan pesan dari Eis. Bu! 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 Aduh! Tidak menyelesaikan kata kamu di gunung. Sekarang saya akan kita semua keluarga kamu. Apa-apa kan? Harimau. Gak ada Bu harimaunya Bu. Udah pergi Bu. Semua gara-gara kamu. Kamu penyebabnya. Sekarang kita pergi. Ayo. Jangan bawa anak saya pergi Bu. Mereka anak saya Bu. Ayo Bapak. Udah ayo. Udah jangan macam-macam. Bu. Tolong Bu. Kalau Ibu sayang sama mereka, biarkan mereka bahagia di sini sama aku Bu. Udah jangan Bu. Ayo. Bu. Ingat itu ya, sudah terlewati masa itu, saya pulang. Saya cari kerja yang tadi waktu itu istri saya hamil 7 bulan. Saya kerja di Bandung, di kotanya, kan rumah di kampung. Istri saya yang pertama sering mimpi itu datang ular pertama. Datang ular pertama? Iya, banyak ular. Yang kedua dia sering mimpi ditumpangi seekor makhluk halus yang menyerupai buta hijau. Ya ampun, gak berasa usia kandungan aku sekarang udah 7 bulan. Kamu sehat-sehat ya, Nak. Kok kayak ada yang ngikutin aku sih? Kamu kenapa? Ais, ada ular yang mau makan bayi aku, Bu. Tadi aku mimpi, Bu. Cuma mimpi aja. Udah, tarik nafas. Gak ada apa-apa tuh kamu lihat tuh, gak ada siapa-siapa tuh. Lihat dong, kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Teriak-teriak udah dong. Oh iya, Ibu tahu nih pasti kerjaan si Enang nih, suami kamu nih, ya kan? Bener nggak dia? Enang nggak suka kamu balik ke rumah Ibu, makanya dia ngerjain kamu. Pasti dukun, ya kan? Gak mungkin, Bu. Mas Nang itu gak kayak gitu. Udah kamu lihat, orang ada apa-apa. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah akhirnya saya dapat pekerjaan juga. Ya udah, mulai sekarang kamu kerja yang rajin. Kalau kamu rajin, nanti saya kasih bonus. Iya Pak. Saya janji akan bekerja yang lebih rajin lagi ya Pak. Ya udah, kerja sekarang. Oh iya Pak. Itu yang bener ya. Mari Pak. Ya. Apa tuh Mas? Oke. Kamu kenapa ya? Kamu kenapa nih? Apa-apaan kalian? Kenapa kalian malah berantem? Siapa yang mulai ini? Dia, Pak. Kami nolong dia, malah dia yang nyerang kami, Pak. Oh, ternyata kamu. Orang baru nih bikin onar di sini. Tapi Pak, saya nggak tahu apa-apa Pak. Sekarang kamu saya pecat, kamu pergi dari sini. Pak, Pak, tolong Pak. Pergi sekarang. Bikin onar. Iya, Bu. Masih inget kan sama Nagito? Iya. Masih inget ya? Ya dia kesini mau nengokin kamu. Bu, Ibu ini apa sih maksudnya? Aku ini kan masih istri sahnya Mas Enang. Tuh ngapain
si pertanian suami kamu itu? Udah jelas-jelas Buto ini mau terima kamu apa adanya, termasuk bayi yang ada di perut kamu, biarpun bukan anaknya. Ibu-ibu maksudnya apa, Bu? Ya kamu cerain aja suami kamu yang gak berguna itu. Bu, gak mungkin Bu, aku ini kan cinta sama Mas Enang. Hidup tuh gak bisa dengan cinta, tapi pakai duit, ngerti gak? Ya, tapi Bu... Eis, aku bisa berikan cinta yang lebih banyak buat kamu. Mas, maaf ya, tapi saya ini punya suami. Dan saya ini bahagia sama hidup saya. Eis, apanya bahagia? Kamu dibikin sengsara kayak begini. Kamu itu cantik, pintar, rajin. Kamu gak pantas, tau gak? Masih banyak laki-laki yang mau sama kamu. Apapun alasan ibu, pokoknya aku gak mungkin ninggalin Mas Enang. Aku ini lagi hamil, Bu, dan aku punya perasaan. Lagi hamil? Udah, tenang dulu. Kamu duduk dulu sini. Biar tenang ya. Udah. Ini nih, kamu minum dulu biar tenang ya. Nih, minum dulu. Ya, tarik nafas. Sebentar lagi kamu akan ikutin semua permintaanku. Air itu sudah dikasih jampe-jampe sama dukun. Is, kamu mau ngobrol-ngobrol kan sama anak gitu? Ini dia. Kata orang, ini tempat makam orang suci. Aku harus berdoa di sini untuk mohon kelancaran rezekiku. Buto Hijau, apa mau kamu? Kenapa kamu selalu mengikutiku? Manusia, aku mengikat janin dalam perut istrimu. Jangan kamu lakukan itu, Buto Hijau. Jangan ambil janin istriku. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tanya sama kuncen penunggu itu. Mungkin dulu waktu kamu naik ke gunung, kamu kencing sembarangan. Dan itu merupakan rumahnya Buto Ijo. Sehingga Buto Ijo itu selalu mengikutimu untuk balas dendam. Kenapa? Kenapa kamu kaget begitu? Istri saya sedang hamil, Mbah. Apa ada cara untuk mengusir Buto Ijo itu, Mbah? Bagaimana caranya, Mbah? Kamu harus rajin-rajin bertapa di gunung ini. Tapi saya sudah berjanji sama istri saya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, Mbah. Kalau begitu terserah kamu saja. Aduh. Ada apa ini? Kalian mau kemana? Nah gitu, ini si Ais tadi kesurupan. Terus jin yang masuk ke dalam. Dia itu mau ngambil janinnya. Biar saya yang antar aja. Tapi nah gitu, nanti kalau ke dukun perlu banyak biaya. Ya kan? Ibu jangan khawatir. Nanti saya kasih uang ke ibu. Oh iya, ya udah. Pelan-pelan ya. Tunggu. Apa-apaan kamu tunggu? Istri orang dirangkul-rangkul. Mas, kamu tuh gak ada hak ngelarang-larang aku. Sebelum kamu tuh bisa ngasilin uang lebih banyak. Tapi... rumah tangga tuh butuh duit, bukan cuma ngomong. Kamu denger ya, kamu itu gak ada artinya sekarang buat aku. Ayo, udah, tinggalin aja. Masih. Sepertinya Buto Ijo yang merasuki tubuhmu.
Tapi tenang saja, saya akan membantu melindungimu agar Buto Ijo tidak datang mengambil jaringmu. Iya makasih Mbah. Terus saya harus gimana? Hei! Lawan aku. Jangan sakiti mereka. Kau lawan aku. Jadi ini visualisasi gambar ular yang saya lihat di sini. Jadi bentuknya seperti itu. Mengelilingi kepalanya. Tapi ularnya kecil-kecil. Ularnya kayak gitu. Sering kayak ada gigitan gitu nggak? Oh tiba-tiba ada gigitan 2 gitu? Enggak. Enggak ya? Cuman suka berat aja, punduk sama sakit kepala. Bapak. Alah, Bapak kemana aja, Pak? Bapak mencari uang untuk kalian. Bapak, kenapa? Bapak agak pusing sedikit kepalanya. Ya udah, Akbar sama Kara pijitin kepala Bapak aja. Boleh. Akbar, Rara, kamu kenapa? Kamu ngapain di sini? Hah? Beraninya kamu di sini? Hah? Bu, sebenarnya aku ingin menyelamatkan Awis. Apa? Nyelamatin? Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, Buto Ijo ngejar-ngejar dia sampai mau ngambil janinnya. Ya Allah. Rumah sakit. Kamu jangan ikut campur sana, kamu pergi. Saya ngerasa ada juga ya efek dari makhluk-makhluk itu, mungkin istrinya bisa berakibat keguguran atau apa. Emang itu pernah terjadi? Ya itu yang paling fatal. Sabar ya. Sabar ini. Pelan. Sabar ya. Ais, gak mungkin anak saya meninggal. Kamu ngapain sih? Aku pergi, kamu pergi! Ini semua gara-gara kamu! Suster! Dia pergi! Usir deh! Udah. Semua ini gara-gara ulah si Buto Ijo itu. Kehidupanku berantakan dan jadi seperti ini. Seenaknya saja kamu menyalahkan aku. Ini semua salahmu. Tapi aku akan membuat kamu menderita lebih sengsara lagi. Wah! Kamu masih di sini juga? Keluar nggak kamu? Keluar sana! Pergi! Sudah Bu, jangan sedih. Ikhlaskan saja semuanya. Tapi dok, saya itu nunggu kelahiran anak saya dong. Tenang ya Bu, saya paham, saya bisa mengerti perasaan Ibu. Akan tetapi jika Ibu menangis terus, Ibu tidak akan bisa ikhlas. Lebih baik Ibu serahkan semuanya kepada Allah. Dia yang Maha Tahu. Ibu bisa sholat dan Ibu bisa bereskan dan ikhlaskan semua masalah Ibu. Ibu tenang ya, saya permisi dulu. Is, gimana keadaan kamu? Mau apa kamu? Is, Jangan sentuh-sentuh aku itu masih ada suami. Kamu pergi sekarang dari sini. Pergi.
Mas Nah, maafin aku, Mas Nah. Aku udah maafin kamu, Ais. Ibu kenapa, Mas? Kata dokter, ibu terkena stroke. Masya Allah, Ibu. Tapi kamu gak usah khawatir. Nanti kita akan merawat ibu sama-sama ya. Kalau aku pribadi sih aku percaya dengan leluhur yang menjaga sebuah tempat ya Pak. Kita sebut dengan Mother Nature lah. Iya, Mother Nature. Biasanya orang yang niatnya udah nggak baik itu biasanya bahkan hilang loh Pak, nggak pulang. Bapak masih dikasih kesempatan untuk bisa selamat. Pulang kembali ke istri dan anak, itu artinya kamu dikasih waktu buat taubat ya. Untuk ngelepas semua yang kemarin-kemarin kan. Nah, udah dijalani belum semua kesempatan ini yang dikasih? Alhamdulillah, saya sekarang udah punya yang dituakan saya atau orang pintar yang merujung untuk kebaikan saya. Sampai saya sekarang diajarkan untuk berzikir. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Jadi untuk sementara kayaknya mendingan Ais sama Mas Enang sama anak-anak tinggal di sini dulu biar bisa ngurus Ibu. Ais, kamu ikut aku. Terus aku menikah sama kamu. Enggak, Mas, aku kan udah bilang aku gak mau nikah sama kamu. Ibu kamu udah banyak habisin uang aku. Jadi kamu ikut sama aku. Enggak, Bu. Aku gak mau, Bu. Aku gak mau. Kamu itu bisa. Tapi ibu kamu harus bayar semua uang aku. Gak bisa kan? Hei! Berani-beraninya kamu ganggu istri saya. Hah? Awas! Sampai kamu berani. Habis kamu. Jadi gimana Mbah? Supaya Buto Ijo itu menjauh dari saya dan keluarga saya. Kamu harus kembali ke gunung itu untuk minta maaf kepada Buto Ijo dan kepada semua penghuni gunung itu, termasuk ular dan harimau, supaya mereka berhenti mengikutimu dan mengganggu hidupmu lagi. Buto Ijo! Aku datang ke sini mau minta maaf, Buto Ijo, agar kamu tidak mengganggu aku dan keluargaku lagi, Buto Ijo. Aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau maafkan aku akan melawanmu. Berani melawanku? Aku bisa saja membuat kamu menderita. Wah! Ya! له ما في السماوات وما في الارض الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Akbar! 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 Gimana ini Pak Ustadz? Akbar, saya cari-cari nggak ada di mana-mana Pak Ustadz. Sadarlah Is, sadarlah. Harimau, keluarlah kamu dari tubuh istriku. Anakmu sudah dibawa sama Buto Ijo ke sarangnya. Ini biar jadi pelajaran buat kamu. Sudah kuduga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Wah, Akbar! Gimana kamu Akbar? Akbar! Akbar! Lepaskan anakku! Ayo lepaskan anakku! Aku tidak akan melepaskan anakmu. Anak-anakmu akan jadi pengikutku. Kalau gitu, aku akan melepaskan sendiri. Seperti kata Pak Ustadz, aku tidak boleh melawan dengan fisik.
Tapi aku harus melawan dengan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ibu tunggu sebentar ya. Saya ambilkan minum dulu, Bu. Minum ya, Bu. Mas, tolong Mas. Oh iya sayang, sebentar ya. Hati-hati sayang. Yuk. Mau pipis. Oh iya iya. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nang ternyata sangat telaten merawat anak dan istrinya. Kamu rawat istri kamu baik-baik, Nang. Ibu minum dulu lagi ya. Papa, Papa. Ya nak. Ara lapar, Pak. Aku juga, Pak. Ya sebentar ya. Bapak kasih minum nenek dulu. Habis itu bapak nanti masakin kalian. Sekarang kalian boleh bersih-bersih dulu ya. Iya, Pak. Ibu. Mas. Ini Ya, Ais. selesai. Sebentar ya. Bentar ya, Bu. Ya, hati-hati, sayang. Ya, pelan-pelan ya, pelan. Semoga rumah tangga Nang kembali normal seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في وجعلنا سدا ومن خلفهم وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.